ketika cewek di dunia ini adalah sebuah batu. Ya halo cuy, kali ini gue mau bagiin sebuah manhwa yang lumayan menarik nih. Ya rasanya agak bosan sih ya, kalau dari kemarin kita bahas manga mulu gitu. Jadi ya sekali-kali kita bahas manhwa lah. Dan manhwa yang gua rangkum kali ini berjudul You're the Only One I Can See. Manhwa yang nyeritain sudut pandang seorang cowok yang udah mati rasa dan ngelihat semua cewek di dunia ini seperti sebuah batu gitu. So gimana kah ceritanya? Langsung aja Otaku no Jidaiga Haji Maruze. Ayo naik nyali layar biar dunia tahu kita wibu bangga penuh warna tanpa malu. Musik berdenyut anime di hati kita. In Anime Kingdom, rumah para legenda. Di awal cerita kita diperkenalkan sama Park Jin Young, seorang cowok SMA yang punya doktrin hidup super aneh cuy, yaitu memperlakukan setiap cewek sebagai batu. Ya doktrin gila ini bukan tanpa alasan sih ya. Semua itu karena pas SD dia pernah ditolak mentah-mentah sampai 20 kali pak. Dan itu bikin dia trauma berat dan kehilangan seluruh kepercayaan dirinya. Dan saking frustasinya karena ditolak terus, Jin Young kecil ini sampai menciptakan teman hayalan bernama Jason cuy. Nah Jason inilah yang ngasih dia ide brilian supaya menganggap semua cewek itu cuma batu, supaya ya interaksi sosialnya jadi benar-benar gampang tanpa perlu baperan lagi. Dan doktrin batu ini sukses jalan selama 5 tahun coy. Sampai suatu hari ada satu cewek cantik yang manggil dia karena HP-nya jatuh. Dan begitu Jin Young berbalik, jantungnya langsung mau copot coy. Karena ya cewek berambut hitam ini adalah satu-satunya perempuan yang wajahnya terlihat normal dan bukan batu. Saking paniknya melihat cewek asli, setelah sekian lama Jin Young refleks ngomong kalau kamu cantik banget tepat di depan muka cewek itu cuy. Nah menyadari kebodohannya yang bisa memicu rumor aneh, Jin Young itu langsung merebut HP-nya dan langsung lari terbirit-birit ninggalin si cewek yang lagi kebingungan setengah mati. Nah di rumahnya Jason ngasih saran kalau Jin Young hanya perlu menghindarinya saja demi menjaga kedamaian hidupnya gitu. Tapi ya takdir berkata lain cuy. Keesokan harinya mereka malah berpas-pasan lagi di koridor sekolah. Parahnya cewek itu malah langsung menggoda Jin Young di depan umum dengan pose imut sambil nanya apakah hari ini dia juga terlihat cantik. Dan itu bikin si Jin Young auto ngeblank gitu cuy. Dan satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah melarikan diri. Jangan pernah berharap pada seorang gadis. Yang perlu kulakukan hanyalah tidak perlu melihatnya. Dan pokoknya mulai sekarang aku tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Ya itulah yang ada di pikiran Jin Young ini cuy. Namun sayangnya karena semua cewek terlihat seperti batu nih ya, gadis itu jadi terlalu menonjol gitu. Kemanapun dia pergi selalu bertemu dengan gadis itu. Dan ya pada akhirnya jalan satu-satunya adalah menghindar setiap kali mereka berpapasan. Ya lagi dan lagi. Sampai akhirnya karena lelah terus-terusan dihindarin, cewek itu akhirnya mencegat Jin Young di jalan cuy. Dia menuntut penjelasan gitu, kenapa Jin Young selalu kabur setiap kali bertemu dengannya. Dan karena terdesak dan bingung harus jawab apa, Jin Young tanpa sadar malah jujur dan bilang kalau semua cewek di dunia ini terlihat seperti batu kecuali dirimu. Ya mendengar alasan absurd yang terdengar seperti gombalan maut itu, si cewek ini malah tersenyum manis gitu cuy. Dia lalu mendekat dan menanyakan nama Jin Young sambil menggoda kalau Jin Young baru saja merayu dirinya. Dan pada akhirnya dua doktrin emas dari Jason untuk menganggap semua cewek sebagai batu dan tidak berharap tinggi lagi pada wanita resmi gagal total cuy. Dan ya mungkin segitu aja dulu sih ya. Kalau kalian penasaran, jangan lupa baca sendiri manhwanya cuy. Kalian bisa baca di webtoon ataupun tempat baca komik kesayangan kalian. Gua Niki Sugino Dogade Mata Aimasho.